Setiap sore di sudut jalan yang sama, selalu ada satu pemandangan yang hampir tak pernah berubah. Di antara deretan toko yang mulai menutup rolling door, di dekat lampu jalan yang cahayanya kuning redup, berdirilah seorang bapak tua dengan gerobak gorengan sederhana. Cat gerobaknya sudah pudar, sebagian terkelupas, memperlihatkan kayu tua di baliknya. Rodanya sudah tidak mulus lagi, sehingga setiap kali didorong, terdengar bunyi berdekit pelan, seperti orang tua yang sedang mengeluh kelelahan. Namanya Pak Rahman. Tidak banyak yang tahu soal itu, karena beliau jarang memperkenalkan diri. Tapi hampir semua orang di sekitar jalan itu mengenal wajahnya. Wajah yang penuh garis halus, kulitnya gelap terbakar matahari, dan matanya yang selalu tampak tenang, meski menyimpan kelelahan panjang. Pak Rahman selalu datang sebelum maghrib. Saat langit masih sedikit terang dan lalu lintas masih ramai, beliau sudah mendorong gerobaknya perlahan, mengambil posisi di tempat favoritnya, tepat di dekat tiang listrik. Beliau pulang ketika langit benar-benar mulai gelap, bukan saat dagangannya habis, tapi saat waktu memang sudah terasa cukup baginya. Tidak pernah terlihat tergesa-gesa, semua dilakukan pelan, seperti orang yang sudah lama berdamai dengan waktu. Gorengan yang dijual Pak Rahman sangat sederhana. Tidak ada spanduk besar, tidak ada nama usaha yang ditulis mencolok. Hanya tempe goreng, tahu goreng, bakwan, dan sesekali pisang goreng kalau sedang musim. Harganya murah, jauh lebih murah dibandingkan gorengan di tempat lain. Kadang kalau pembelinya anak kecil dan uangnya kurang, Pak Rahman hanya tersenyum tipis dan menambahkan satu gorengan lagi tanpa bicara apa-apa. Udah, ambil aja, hati-hati pulangnya. Katanya pelan. Anak-anak itu sering tersenyum lebar, tanpa tahu bahwa gorengan tambahan itu berarti Pak Rahman harus mengurangi jatah makan malamnya sendiri. Orang-orang sering melihat beliau, tapi jarang benar-benar memperhatikan. Pak Rahman seperti bagian dari jalan itu sendiri. Ada tapi dianggap biasa. Banyak yang lewat sambil berbincang, bermain ponsel, atau terburu-buru pulang ke rumah. Gerobak tua itu hanya jadi latar belakang kehidupan sehari-hari. Kadang terdengar komentar lirih dari orang-orang yang lewat. Kasihan ya, udah tua masih jualan. Atuh, di umur segitu harusnya istirahat di rumah. Kayaknya hidupnya susah banget. Komentar-komentar itu melintas begitu saja, tanpa pernah benar-benar sampai ke telinga Pak Rahman. Kalaupun sampai, beliau tidak pernah menanggapi. Pak Rahman jarang bicara. Kalau ditanya, jawabannya singkat. Lebih sering hanya senyum kecil, senyum yang sopan, yang tidak berlebihan seolah tidak ingin merepotkan siapapun dengan ceritanya. Kalau dagangannya belum laku, Pak Rahman biasanya duduk di bangku kecil di samping gerobak. Tangannya diletakkan di atas lutut, punggungnya sedikit membungkuk, matanya menatap jalan, melihat kendaraan yang lewat satu persatu. Kadang tatapannya kosong, kadang terlihat sangat fokus, seolah sedang menghitung sesuatu di dalam kepalanya. Orang mengira beliau sedang memikirkan dagangan yang belum laku, atau lelah menunggu pembeli. Tapi sebenarnya, yang dipikirkan Pak Rahman jauh lebih besar dari sekedar gorengan yang belum laku. Yang orang tidak tahu, setiap uang receh yang masuk ke kaleng kecil di gerobaknya bukan cuma untuk makan hari itu. Kaleng kecil itu sudah penyot, tutupnya sedikit bengkok. Kalau diguncang, bunyinya khas, bunyi koin yang saling berbenturan. Pak Rahman selalu memasukkan uang dengan rapi, dipisahkan antara lembaran dan koin. Sesekali beliau menghitungnya pelan-pelan, bukan dengan wajah serakah, tapi dengan wajah penuh pertimbangan. Baginya setiap Rp1.000 punya arti. Ada hari-hari di mana dagangannya laris, tapi lebih sering dagangannya tersisa. Kalau sudah begitu, Pak Rahman tidak pernah mengeluh. Gorengan yang tersisa dibungkus rapi, sebagiannya dibagikan ke orang yang membutuhkan, sebagiannya dibawa pulang. Tidak ada yang terbuang sia-sia. Suatu hari langit mendadak berubah gelap lebih cepat dari biasanya. Angin bertiup kencang, dan tidak lama kemudian hujan turun deras. Bukan hujan biasa, tapi hujan lebat yang membuat orang-orang berlarian mencari tempat berteduh. Jalan yang biasanya ramai mendadak sepi. Toko-toko menutup pintu lebih cepat. Suara hujan menutup hampir semua bunyi di sekitar. Dagangan Pak Rahman hampir tidak laku sama sekali hari itu. Sejak hujan turun, tidak ada satupun pembeli yang datang. Gerobaknya basah, bajunya basah, rambutnya yang sudah memutih tampak semakin lepek. Air hujan menetes dari ujung gerobak, jatuh ke aspal yang sudah dipenuhi genangan. Anehnya,
Pak Rahman tetap bertahan di situ. Beliau berdiri di samping gerobak. Satu tangannya memegang payung kecil yang sudah bolong di beberapa bagian. Tangan lainnya memegang gagang gerobak, seolah kalau gerobak itu akan pergi meninggalkannya. Tubuhnya sedikit bergetar, entah karena dingin atau karena kelelahan. Tapi matanya tetap menatap ke depan, ke arah jalan yang kini sepi. Beberapa orang yang lewat menatapnya dengan heran. Dalam hati mereka bertanya-tanya, kenapa bapak itu tidak pulang saja? Tidak ada pembeli, hujan deras, dan tubuhnya sudah tidak muda lagi. Seorang warga yang mengenal Pak Rahman akhirnya mendekat. Dengan langkah cepat, orang itu menghampiri gerobak yang basah kuyup. "Pak, nggak pulang aja," katanya agak keras, agar terdengar di tengah suara hujan. Pak Rahman menoleh pelan. Air hujan mengalir di wajahnya, bercampur dengan kerutan-kerutan yang sudah lama menghuni wajah itu. Beliau tersenyum tipis, senyum yang tampak lelah tapi tetap hangat. "Belum," jawabnya pelan. Orang itu terlihat bingung. "Kenapa, Pak? Kan bisa lanjut besok." Pak Rahman terdiam sejenak, tatapannya kembali ke jalan, lalu ke kaleng kecil di gerobaknya. Tangannya menggenggam payung sedikit lebih erat. "Masih ada yang harus saya selesaikan hari ini," katanya pelan, hampir tenggelam oleh suara hujan. Jawaban itu terdengar biasa, tidak dramatis, tidak panjang, tapi ada sesuatu di nada suaranya yang membuat orang itu tidak melanjutkan pertanyaan. Seolah Pak Rahman sedang memegang sebuah janji yang tidak bisa ditunda. Orang itu akhirnya pergi, meninggalkan Pak Rahman sendirian lagi bersama hujan, gerobak tua, dan jalanan sepi. Pak Rahman berdiri di situ sampai hujan mulai mereda, sampai langit sedikit lebih terang, sampai waktu yang beliau tunggu benar-benar tiba. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya beliau tunggu hari itu. Tidak ada yang tahu kenapa beliau rela basah dan dingin demi bertahan beberapa jam lebih lama. Kalimat sederhana itu, "Masih ada yang harus saya selesaikan hari ini," terdengar seperti jawaban biasa dari seorang penjual gorengan. Tapi di balik kalimat itu, tersimpan sebuah rahasia besar. Rahasia tentang niat, tentang tanggung jawab, dan tentang hati yang jauh lebih kaya daripada yang bisa dilihat oleh mata siapapun yang hanya sekilas lewat di jalan itu. Beberapa hari setelah hujan deras itu, suasana di lingkungan tempat Pak Rahman biasa berjualan terasa berbeda. Gerobak gorengan tua yang biasanya sudah ada sejak sore, kini tak terlihat. Sudut jalan itu terasa kosong, seolah ada bagian kecil dari keseharian warga yang tiba-tiba hilang. Awalnya, orang-orang mengira Pak Rahman hanya libur 1 atau 2 hari karena kelelahan. Tapi hari berganti hari, dan gerobak itu tetap tidak muncul. Kabar yang kemudian terdengar membuat banyak orang terdiam. Pak Rahman jatuh sakit dan harus dirawat. Tubuhnya yang selama ini dipaksa kuat ternyata akhirnya menyerah. Usia yang tidak lagi muda, kelelahan bertahun-tahun, dan sering kehujanan membuat kondisinya menurun drastis. Beliau kini terbaring lemah di sebuah rumah kecil yang sederhana, bahkan bisa dibilang jauh dari kata layak. Rumah itu berada di gang sempit, agak masuk ke dalam. Dindingnya sebagian dari papan, sebagian lagi dari tembok yang sudah retak-retak. Atapnya rendah, lantainya dingin, dan perabot di dalamnya hanya seadanya. Di sanalah Pak Rahman tinggal seorang diri selama ini, tanpa keluarga yang mendampingi setiap hari. Warga mulai berdatangan untuk menjenguk. Ada yang membawa buah, ada yang membawa makanan hangat, ada juga yang hanya datang untuk memastikan beliau baik-baik saja. Pak Rahman menyambut mereka dengan senyum lemah. Suaranya pelan, nafasnya pendek, tapi matanya tetap memancarkan ketenangan yang sama seperti saat ia berdiri di samping gerobaknya. Di tengah suasana itu, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Suatu siang, seorang pria berpakaian rapi datang ke lingkungan tersebut. Ia terlihat membawa map dan beberapa lembar kertas. Dengan wajah sopan, ia bertanya kepada warga yang sedang duduk di depan rumah. "Permisi, ini benar rumah Pak Rahman?" Warga mengangguk, sedikit heran. "Iya Pak, ada keperluan apa?" "Kami dari pihak sekolah," jawab pria itu. "Kami mau menyerahkan laporan biaya sekolah anak-anak yang selama ini beliau biayai." Kalimat itu membuat suasana seketika sunyi. Warga saling berpandangan. Beberapa orang mengernyitkan dahi, mencoba mencerna apa yang baru saja mereka dengar. Anak-anak siapa? Biaya sekolah? Pak Rahman? Penjual gorengan itu? Beberapa warga mulai mengikuti petugas sekolah masuk ke rumah. Pak Rahman terbaring di atas kasur tipis, diselimuti kain sederhana. Ketika melihat petugas sekolah itu, beliau berusaha bangkit sedikit, tapi tubuhnya terlalu lemah. "Pak Rahman," sapa petugas itu lembut.
Kami mau menyerahkan laporan terakhir biaya sekolah anak-anak. Pak Rahman tersenyum kecil. Oh, iya, katanya pelan. Terima kasih sudah datang. Warga yang berdiri di sekelilingnya mulai merasakan sesuatu yang mengganjal di dada. Selama ini mereka mengenal Pak Rahman sebagai penjual gorengan tua yang hidup pas-pasan. Tidak pernah terlintas sedikit pun di pikiran mereka bahwa beliau menanggung beban sebesar itu. Petugas sekolah kemudian menjelaskan dengan perlahan. Selama bertahun-tahun, Pak Rahman rutin membayar uang sekolah 10 anak yatim. Uang SPP, seragam, buku tulis, sepatu, bahkan kadang uang kegiatan sekolah. Semuanya dibayar tepat waktu, tidak pernah terlambat, tidak pernah mengeluh. Beliau selalu bilang kalau ada kekurangan nanti ditambah sedikit demi sedikit, asal anak-anak itu bisa terus sekolah. Beberapa warga mulai menundukkan kepala, ada yang menutup mulutnya, ada yang mengusap mata. Tidak sedikit yang mulai menangis dalam diam. Uang itu bukan berasal dari sisa yang banyak, bukan dari kelebihan harta, semua berasal dari hasil jualan gorengan, dari tempe dan tahu yang dijual murah, dari gorengan yang sering beliau lebihkan untuk anak kecil tanpa meminta bayaran tambahan, dari hari-hari di mana dagangannya tidak habis, tapi beliau tetap menyisihkan uang. Setiap hari, Pak Rahman menghitung receh, memisahkan mana yang bisa dipakai untuk makan, mana yang harus disimpan. Kadang beliau hanya makan seadanya, sekadar agar bisa bertahan. Kadang beliau memilih menahan lapar, agar uang yang terkumpul cukup untuk kebutuhan anak-anak itu. Warga akhirnya memberanikan diri bertanya. Dengan suara bergetar, seorang bapak berkata, "Pak, kenapa Bapak melakukan semua ini sendirian? Kami sama sekali tidak tahu." Pak Rahman terdiam lama. Nafasnya terdengar berat. Matanya menatap langit-langit rumah yang kusam, seolah melihat kembali masa lalu yang jauh. Dengan suara lemah akhirnya berkata, "Saya pernah jadi anak yang gak punya siapa-siapa." Semua orang terdiam. "Saya yatim sejak kecil, hidup numpang sana-sini, pernah gak sekolah karena gak ada biaya, pernah lapar dan gak tahu harus minta ke siapa." Nafasnya berhenti sejenak, lalu ia melanjutkan, "Kalau dulu nggak ada orang baik yang nolong saya, mungkin saya nggak akan bertahan sampai sekarang." Kata-kata itu jatuh telan, tapi menghantam hati semua yang mendengarnya. Air mata mulai jatuh satu persatu. Tidak ada suara isak keras, yang ada hanya keheningan yang dipenuhi rasa haru dan penyesalan. Penyesalan karena selama ini mereka hanya melihat Pak Rahman dari luarnya saja, dari bajunya yang lusuh, dari gerobaknya yang tua, dari hidupnya yang tampak sederhana. Orang yang selama ini mereka kasihi dengan rasa iba, yang sering mereka pandang dengan simpati, ternyata adalah orang dengan hati paling kaya di lingkungan itu. Pak Rahman tidak punya rumah besar, tidak punya kendaraan mewah, tidak punya tabungan banyak. Bahkan untuk dirinya sendiri, beliau hidup sangat sederhana. Tapi beliau memiliki sesuatu yang jauh lebih besar dari semua itu. Beliau meninggalkan harapan bagi 10 anak yatim. Masa depan yang mungkin dulu hampir hilang, kini punya arah. Anak-anak yang mungkin akan putus sekolah, kini bisa bermimpi. Semua karena gorengan-gorengan sederhana yang dijual dengan keikhlasan. Warga akhirnya memahami satu hal penting. Kekayaan tidak selalu terlihat dari apa yang dimiliki seseorang. Kadang kekayaan justru tersembunyi di balik tangan yang kasar, tubuh yang lelah dan hidup yang tampak biasa. Dan di hari itu, di rumah kecil yang sederhana, semua orang sepakat dalam hati masing-masing bahwa Pak Rahman bukan sekedar penjual gorengan. Ia adalah guru kehidupan. Ia adalah bukti bahwa kebaikan sejati tidak pernah butuh pengakuan. Ia adalah contoh bahwa memberi tidak harus menunggu kaya. Pak Rahman mungkin tidak meninggalkan warisan harta, tapi ia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Sebuah teladan tentang ketulusan, tentang kepedulian dan tentang cinta kepada sesama yang dilakukan dalam diam, tanpa pernah berharap balasan apapun.